Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan pasti buka jalan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Sungguh kami ada hingga hari ini karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang dahsyat ini akan menolong, memulihkan, serta memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan pasti buka jalan. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ada satu seruan atau satu permintaan, bahkan satu peringatan, yaitu dikatakan percayalah kepada Tuhan, bukan sekedar, bukan setengah-setengah, tapi percayalah dengan segenap hatimu. Bahkan dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya saudara, seringkali kita karena mungkin kita pintar, karena mungkin kita berpengalaman, jadi kita memakai pengertian-pengertian kita, cara berpikir kita, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Kita percaya pikiran kita mengandalkan pikiran kita. Sehingga apa saudara? Kita mengandalkan keterbatasan kita. Nah, Tuhan bilang dengan segenap hati kita percaya padanya, kemudian bersandar kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi saudara? Maka Dia akan meluruskan jalan kita. Jadi saudara, kalau mau jalan-jalan kita diluruskan oleh Tuhan, kalau mau pintu kita dibuka oleh Tuhan, pintu keberhasilan, ya, pintu mujizat, ya, pintu pertolongan, maka percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah-setengah. Karena waktu kita percaya dengan Tuhan dengan sungguh, maka Dia akan meluruskan jalan. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi saudara, jalan orang benar itu dikatakan seperti fajar saudara. Makin lama, makin terang. Makin lama, makin dahsyat. Pintu-pintu dibukakan. Satu pintu kepada pintu yang lain dibukakan Tuhan. Karena apa? Kita hidup benar. Hidup benar artinya kita mengandalkan Tuhan.
kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita seturut dengan firman Tuhan, maka jalan hidup kita itu seperti fajar yang kian lama, kian bercahaya, kian terang. Lalu kemudian saudara, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita jangan mengatur Tuhan dengan keterbatasan kita. Jangan kita mengatur Tuhan. Jangan kita mengajari Tuhan. Begini Tuhan, begini Tuhan, begini Tuhan. Hanya karena kita punya pengalaman, hanya karena mungkin kita pintar. Jangan saudara. Ya, karena kepintaran kita, pengalaman kita tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa daripada Tuhan. Berapa banyak orang merasa hebat, merasa punya pengalaman. Akhirnya apa saudara? Kecewa saudara. Dia mengatakan, kenapa bisa begini? Harusnya tidak seperti ini. Ya, karena kita ini manusia penuh keterbatasan saudara. Bukannya jalan terbuka, tapi jalan itu kian lama, kian sulit saudara. Karena apa? Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang mana mereka hidup mengandalkan Tuhan. Contoh saudara, Daud, Alkitab bilang dia terjepit ketika dia pulang balik ke kampungnya, ya. Terus kemudian rakyatnya itu ditawan, ya. Istri-istri mereka ditawan, anak-anak mereka ditawan, dan pasukan Daud itu merasa pedih hati, merasa sedih, dan mereka hendak melempari Daud pakai batu. Saudara, bayangin posisi Daud, dia terjepit, ya, dia hendak dilempari pakai batu. Saudara, terjepit itu artinya sepertinya jalan itu mustahil, terjepit, terhalang, sukar, menyedihkan. Tapi apa yang Daud lakukan saudara? Dia menguatkan kepercayaannya. Dia berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus penolongku, Tuhan Yesus dahsyat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tuhan pasti menolong, mujizat pasti terjadi. Saudara, dia mulai menguatkan kepercayaannya. Maka apa yang terjadi saudara? Pertolongan Tuhan terjadi atas Daud. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, kalau memang jalan kita kelihatannya sempit, bahkan tertutup, jangan kita mengeluh. Mengeluh bukan solusi saudara, bukan solusi. Mengeluh itu tambah mempersempit jalan, tambah mempersulit jalan. Daripada kita mengeluh, lebih baik kita bersyukur. Lebih baik kita bersyukur. Bersyukur artinya kita belum melihat jalan, kita belum berjalan di jalan yang terbuka, tapi kita udah percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan, sehingga kita bersyukur. Itulah bedanya orang yang bersyukur sungguh-sungguh dengan orang yang tidak bersyukur. Orang yang bersyukur dengan sungguh-sungguh sudah melihat jalan, sekalipun jalan itu belum terbuka, sekalipun mungkin jalannya masih sempit, sekalipun mungkin belum dijalani, tapi dia sudah melihat jalan itu terbuka, sehingga dia bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Disitulah kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Ada kuasa saudara di balik ucapan syukur. So, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kalau mau melihat jalan kita terbuka, jangan mengandalkan kekuatan kita, andalkanlah Tuhan. Percayalah kepadanya dengan sungguh, dengan segenap hati. Dan yang terakhir saudara, naikkanlah ucapan syukur kita kepada Tuhan yang dahsyat. Sebab ucapan syukur itu mengandung kuasa dan mujizat Tuhan. Dan saya berdoa terjadilah mujizat atas saudara. Terbukalah pintu-pintu atas kehidupan saudara. Dan diberkati Tuhanlah hidup kita berlimpah-limpah. Dan saya percaya mujizat Tuhan dinyatakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hari ini adalah hari yang baik. Hari yang dimana Tuhan membukakan pintu bagi kehidupan kami. Kami juga percaya sepanjang tahun ini anugerah Tuhan, berkat Tuhan berlimpah-limpah dicurahkan atas kehidupan kami. Kami sangat bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Allah Immanuel. Itu adalah jaminan bagi kami. Artinya Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.